Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan ada Anissa Zahratul Jannah, kemudian ada Afif Afkari, kemudian ada saya sendiri Fadilah Istofan, kemudian ada Riana Lucianingsih, kemudian ada Ira Anissa. Dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan judul materi kami yaitu konsep penempatan kerja. Langsung saja, selamat menyaksikan. Pertama itu ada pengertian penempatan. Penempatan atau placement adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima atau lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut. Penempatan kerja merupakan proses penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Penugasan ini dapat berupa penugasan pertama untuk pegawai yang direkrut, tetapi dapat juga melalui promosi, pengalihan, dan penurunan jabatan atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Materi kedua itu ada metode penempatan kerja. Metode-metode yang harus ditempuh dalam penempatan karyawan adalah yang pertama, menentukan kebutuhan-kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua, mengupayakan persetujuan anggaran untuk mengadakan atau mengisi jabatan-jabatan. Yang ketiga, mengembangkan kriteria penempatan yang valid. Yang keempat itu ada pengadaan atau rekrutmen. Yang kelima itu ada mengadakan tes untuk para pelamar. Dan yang terakhir menyiapkan daftar dari para pelamar dan pegawai yang berkualitas. Materi berikutnya yaitu faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam penempatan tenaga kerja tersebut. Yang pertama ialah faktor prestasi akademik, yang kedua faktor pengalaman, yang ketiga faktor kesehatan fisik dan juga mental, yang keempat faktor status perkawinan, dan yang terakhir adalah faktor usia. Materi berikutnya ialah proses penempatan kerja. Proses penempatan kerja itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu promosi. Promosi ialah seorang pegawai yang dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya yang tanggung jawabnya lebih besar tingkatannya, dalam hierarki jabatannya lebih tinggi, dan penghasilannya lebih besar pula. Yang kedua ada transfer. Transfer merupakan pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain yang memiliki tanggung jawab yang sama dan level yang sama pula. Yang terakhir ialah demosi. Demosi ialah pertimbangan penurunan pangkat atau jabatan dan penghasilan serta tanggung jawab yang semakin kecil. Baik, materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penempatan kerja. Pada prinsip-prinsip penempatan kerja ini terdapat 7 bagian. Yang pertama, kemanusiaan. Pada dasarnya, karyawan memiliki keinginan, cita-cita, harga diri, dan kemampuan yang harus dihargai sebagai manusia, bukan disamakan atau dianggap sebagai mesin. Yang kedua, demokrasi. Adanya sikap saling menghargai satu sama lain dengan tanpa adanya perbedaan apapun. 3. The right man on the right place. Prinsip ini penting dalam penempatan kerja. Seseorang didasari atas kemampuan, keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang dimiliki oleh orang tersebut. Yang keempat, equal pay for equal work. Equal pay for equal work adalah pemberian balas jasa yang sesuai dengan prestasi karyawan yang telah didapatkan. Selanjutnya, yang kelima, kesatuan arah. Nah, kesatuan arah ini sangatlah penting pada penempatan kerja. Kesatuan arah ini salah satu tujuan yang sangat penting untuk tercapainya apa yang perusahaan diinginkan
dengan berpikir satu arah, tidak bercabang. Selanjutnya yang keenam, prinsip kesatuan komando. Maksudnya, prinsip kesatuan komando ini yaitu karyawan hanya diberi komando oleh orang yaitu atasan. Selanjutnya, yang ketujuh, prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Prinsip efisiensi dan produktivitas kerja ini sangatlah penting bagi perusahaan karena efektivitas dan produktivitas ini kerja kunci dari mencapai tujuannya perusahaan. Selanjutnya, penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan menggunakan asas-asas diantaranya ialah terbuka. Nah, pemberian senantiasa ini memberikan informasi lowongan pekerjaan yang jelas karena bersifatnya terbuka kepada para pencari kerja. Selanjutnya, bebas. Pencari kerja ini diberikan kebebasan dalam mencari pekerjaan. Juga kebebasan bagi pemberi kerja untuk memiliki tenaga kerjanya atau untuk memilih dari tenaga kerja tersebut. Nah, yang selanjutnya, objektif. Pekerjaan yang ditawarkan kepada pencari kerja harus sesuai dengan kemampuan dan persyaratan yang dibutuhkan dan tidak memihak kepada kepentingan manapun. Selanjutnya, adil. Nah, yang terakhir ini adil. Penempatan kerja ini harus didasarkan atas kompetensi kerja dari pencari kerja, bukan atas dasar agama, ras, atau kelamin. Sekian dari saya. Materi selanjutnya yaitu tentang manfaat penempatan kerja. Yang pertama yaitu pengalaman baru. Yang kedua, cakrawala pandangan lebih luas. Yang ketiga, tidak terjadinya kebosanan atau kejenuhan. Yang keempat, perolehan pengetahuan dan keterampilan baru. Yang kelima, perolehan perspektif baru mengenai kehidupan organisasional. Yang keenam, persiapan untuk menghadapi tugas baru, misalnya karena promosi. Dan yang terakhir adalah motivasi dan kepuasan kerja yang lebih tinggi berkat tantangan dan situasi baru yang dihadapi. Materi selanjutnya ada tujuan dari penempatan kerja adalah untuk mengarahkan perilaku. Begitu juga dengan penempatan karyawan. Manajemen sumber daya manusia menempatkan seorang karyawan atau calon karyawan dengan tujuan antara lain agar karyawan yang bersangkutan lebih berdaya guna dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dibebankan, serta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai dasar kelancaran tugas. Untuk menempatkan karyawan sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kriteria, yaitu kemampuan, kecakapan, dan keahlian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.